Hai Sobat Muda, kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi, yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Dukung channel kami dengan like and subscribe. Ya, kita akan mengenal klasifikasi materi yang dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, untuk zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur terdiri dari unsur monoatomik, unsur diatomik, dan unsur poliatomik. Unsur monoatomik hanya terdiri dari satu jenis atom saja. Contohnya atom karbon dan atom natrium. Untuk unsur diatomik dan unsur poliatomik kita bisa menyebutnya sebagai molekul unsur. Unsur diatomik terdiri dari dua atom yang sejenis. Contohnya adalah molekul unsur oksigen atau O2 dan molekul unsur hidrogen atau H2. Unsur poliatomik tersusun lebih dari dua atom yang sejenis, bisa 3, 4, 8, dan seterusnya. Contohnya, molekul unsur ozon atau O3, molekul unsur fosforus atau P4, dan molekul unsur sulfur atau S8. Unsur dibedakan menjadi dua, unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, dapat ditempa dan dapat diregangkan sebagai konduktor listrik dan panas. Contoh unsur logam, kalian bisa memperhatikan nama-nama unsur logam yang ada pada tabel, di mana ada nama Latin, nama Indonesia, dan lambang unsurnya. Unsur non-logam. Unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, sebagai isolator kecuali grafit. Contoh unsur non-logam disajikan pada tabel berikut. Sebagai contoh, ada oksigen dengan lambang O, ada hidrogen dengan lambang H, ada atom karbon dengan lambang C, dan seterusnya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih unsur penyusunnya dengan reaksi kimia. Senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih. Perbandingan massa penyusunnya selalu tetap. Sifat senyawa yang terbentuk berbeda dari sifat unsur-unsur penyusunnya. Contohnya, oksigen merupakan gas dan dibutuhkan pada proses pembakaran, sedangkan hidrogen merupakan gas yang mudah terbakar. Oksigen ditambah hidrogen akan membentuk air. Senyawa air
berbentuk cair. Selain itu, air bisa digunakan untuk memadamkan api. Bagaimana proses pembentukan senyawa air? Perhatikan, ada 2 molekul unsur H2. Yang ditambah dengan 1 molekul unsur O2. Sehingga dihasilkan 2 senyawa H2O. Nah, senyawa H2O ini adalah rumus kimia dari air. Contoh senyawa air tadi tersusun atas hidrogen dan oksigen dengan rumus senyawa H2O. Garam dapur tersusun dari natrium dan klorin atau rumus senyawanya NaCl, dan karbon dioksida dari karbon dan oksigen, rumusnya adalah CO2. Campuran. Apa itu campuran? Campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas 2 komponen atau lebih dan masih mempunyai sifat-sifat asalnya. Campuran dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya. Perbandingan komponen penyusunnya tidak tetap. Nah, bagaimana kamu membuat wedang kopi? Tentu kalian bisa ya membuat wedang kopi. Misalkan ada 2 orang anak sedang membuat wedang kopi. Rudi membuat secangkir wedang kopi dengan bahan 2 sendok makan kopi bubuk, 2 sendok makan gula pasir, dan air panas. Sedangkan Santi membuat secangkir wedang kopi dengan bahan 1 sendok makan kopi bubuk, 2 sendok teh gula pasir, dan air panas. Apakah Rudi dan Santi berhasil membuat wedang kopi? Karena wedang kopi adalah campuran, maka berapapun ukuran yang digunakan, tetap akan menghasilkan campuran wedang kopi. Campuran yang terbentuk masih memiliki sifat dari komponen penyusunnya. Sebagai contoh, wedang kopi yang terbuat dari bubuk kopi, gula pasir, dan air akan memiliki sifat wedang kopi memiliki warna hitam dan agak pahit, yaitu sifat dari kopi. Rasa manisnya dari gula pasir, sedangkan sifat air ditunjukkan dari wujud wedang kopi adalah cair. Campuran dibedakan menjadi 2, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang komponen-komponen penyusunnya tidak dapat dibedakan atau tidak terlihat lagi bidang batasnya. Contohnya, larutan garam yang terbuat dari garam dan air. Campuran heterogen yaitu campuran yang antar komponen penyusunnya masih terlihat bidang batasnya. Contohnya, campuran air dan minyak, campuran air dan pasir. Contoh campuran homogen ditunjukkan pada gambar larutan garam yang tidak terlihat bidang batasnya. Sedangkan campuran heterogen ditunjukkan campuran air dan minyak yang terlihat bidang batasnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.